Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, gimana kabarnya? Dan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kali ini pembelajaran prakarya kelas 8 1. Memang pembelajaran untuk kali ini jelas berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Apakah salah langsung kalau kali ini ya, karena ada COVID ya, kita belajar dengan menggunakan cara daring. Oke, yang pertama-tama bab 1 ini akan kita bahas adalah kerajinan bahan lunak. Adalah kerajinan yang dibentuk atau yang dibuat dengan menggunakan bahan yang bersifat lunak. Ya, Bapak di sini akan memberikan penjelasan secara singkat. Bapak ingin agar kalian saat belajar pegang buku paket kalian yang dari perpustakaan ini ya. Soalnya Bapak tidak bisa menjelaskan secara gamblang seperti biasanya. Jadi Bapak hanya sekedar garis besarnya saja yang akan Bapak jelaskan. Kerajinan bahan lunak. Untuk memahami itu semua ada 3 hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Itu kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian bahan lunak. Apa itu bahan lunak? Dan asal bahan lunak dari mana? Kemudian jenis dan karakteristik bahan lunak itu bagaimana? Kemudian yang kedua, memahami prinsip bahan lunak. Ketiga, melakukan observasi bahan lunak baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan karakteristik itu adalah sifat-sifatnya, kelenturannya dan lain sebagainya. Itu adalah nanti bisa kalian baca di buku paket 4. Kemudian memahami prinsip bahan. Prinsip itu hal yang sangat mendasar pada bahan lunak itu apa? Itu bisa kalian cari di buku, pelajari. Bapak tidak jelaskan di sini. Ya. Kemudian melakukan observasi bahan lunak, artinya mencari tahu mungkin dari Google, ya, seperti biasanya itu, ya kan? Banyak bahan lunak yang bisa kalian temui atau yang bisa kalian pelajari. Untuk bahan lunak ini sedikit bisa kalian lihat di gambar ini. Ini ada lilin hias, bahan dasarnya adalah lilin. Itu bahan lunak itu semua. Kemudian kerajinan sabun, bahan dasarnya juga dari sabun. Kemudian di situ ada guci, itu bahan dasarnya adalah tanah liat. Ya. Lilin, sabun, dan tanah liat dapat dibuat sebuah kerajinan yang mudah karena bahan tersebut memiliki sifat lunak sehingga mudah dibentuk. Ya seperti lilin, tanah liat mudah dibentuk. Nanti akan Bapak jelaskan teknik pengolahan tanah liat dan lain sebagainya. Kemudian kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak
sebagai bahan dasar pembuatannya. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun tidak dikombinasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan buatan. Begitu, ya. Contohnya banyak sekali, ya. Contoh bahan lunak alam, itu ada tanah liat yang sering kita jumpai itu di sekitar kita banyak sekali. Kemudian kulit, kemudian getah nyatu, kemudian bubur kertas. Nah, bubur kertas ini juga termasuk bahan alam karena itu juga terbuat dari kayu, jerami, bambu yang dilebu, dihancurkan, dihaluskan, bisa jadi kertas. Kertas itu cuma tinggal ngasih air aja, direndam, kemudian dikasih lem, nah sudah bisa jadi bahan, ini termasuk bahan alam. Kemudian di situ ada floor clay. Nah, floor clay itu semacam lilin dari alam. Oke. Bahan lunak buatan. Nah, tadi bahan lunak alam, sekarang bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak buatan. Nah, di situ ada polymer clay atau lilin permainan. Kalian pasti sudah tahu semuanya itu. Kemudian di situ tepung gip. Nah, tepung gip ini termasuk bahan lunak buatan. Nah, diproses dengan campuran air tentu, kemudian apa itu untuk jadikan apa itu proses pengerasan, nanti akan kita jelaskan itu, ya. Kemudian di situ ada itu dari sabun, kemudian dari parafin dan lain sebagainya, ya. Kemudian prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsipnya itu adalah kedaerahan tradisional. Kerajinan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan bahan lunak. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, tetapi masih tetap menggunakan tangan. Kemudian keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga yang dihasilkan nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan manusia. Nah, ini perlu latihan sering terus-menerus supaya terjadi koordinasi yang baik antara saraf otak dan tangan. Kalau sebetulnya pelajaran keterampilan itu sebenarnya mengarah untuk membentuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Karena keterampilan ini diarahkan pada motorik, ya, dan supaya bisa berkembang dengan baik, maka perlu sering berlatih
membuat sesuatu sehingga muncul nanti kemampuan teknik. Teknik itu adalah kemampuan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru, itu teknik. Oke, berikutnya manfaat kerajinan bahan lunak. Manfaatnya adalah, fungsinya adalah sebagai kelengkapan busana. Kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri di dalam menggunakan busana. Contoh aksesoris, gelang, kalung, bros, dan cincin. Nanti bisa kalian baca-baca di buku paket kalian. Ini hanya garis besarnya saja. Kelengkapan yang kedua adalah sebagai kelengkapan suatu benda, kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi keramik di bagian permukaannya, atau ditata dengan batu-batu kecil yang berwarna-warni, atau di apa itu ya, seperti kalau kita itu membuat kotak dari kardus baru kemudian itu ditempelin benda-benda keras ya kan, seperti ranting. Ranting kan termasuk benda ya. Berikutnya sebagai kelengkapan rumah, bangunan, produk kerajinan yang dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah, bangunan tertentu. Contoh air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Kemudian kelengkapan ritual upacara adat, kerajinan bahan lunak yang dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara adat. Contohnya lilin untuk ritual dan pesta. Nah, nanti bisa kalian baca-baca itu di paketmu. Kemudian kategori produk kerajinan, yaitu pertama menambah keindahan, yang kedua memberi penekanan dan kekhasan pada satu benda, yang ketiga menjadi persyaratan pemakaian, yang keempat merupakan pertanda atau simbol, yang kelima dibuat khusus sesuai benda aslinya. Contohnya seperti benda lunak itu dibuat boneka, atau dibuat topeng, atau dibuat patung yang mirip seperti aslinya, seperti patung manusia, wajah manusia maksudnya, seperti itu ya kan, bisa dibuat dari bahan lunak ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni itu sendiri. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti untuk penjelasan berikutnya kaitannya dengan teknik pembuatan dengan menggunakan bahan lunak nanti untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, mudah-mudahan gini ya, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini nih, karena singkat ya, nah nanti kalian bisa melihat di buku paket, kamu baca-baca pasti semua ada di sini. Oke, saya kira
sekian dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.